Selanjutnya pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menegaskan dalam 5 tahun ke depan pemerintah ditargetkan bisa menghimpun investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Investasi super jumbo tersebut untuk modal mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu menjelaskan peran investasi terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% sangat penting. Di mana saat ini pemerintah tengah mengejar target untuk bisa menghimpun dana investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Todo Tua mengungkapkan pada tahun 2024 Indonesia menargetkan investasi bisa tembus sebesar 1.650 triliun rupiah dan berhasil dicapai. Lalu tahun 2025 investasi ditargetkan bisa mencapai 1.905 triliun rupiah. Sementara dalam progresnya pemerintah berhasil mendatangkan investasi sebesar 465 triliun rupiah di kuartal pertama 2025 dan untuk capaian investasi di kuartal kedua, ia meyakini capaian investasi relatif aman. Dalam 5 tahun ke depan, seperti kita ketahui bersama bahwa kita memiliki angka di angka 13.000 triliun untuk berbicara realisasi investasi. Bukan rencana investasi, tetapi realisasi investasi. Ya, selanjutnya pemirsa, emiten yang bergerak di bidang peralatan komputer dan jasa percetakan PT Berkah Prima Perkasa Tbk atau Blue akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024. Ya, keputusan itu ditetapkan melalui RUPST yang digelar pada 26 Juni lalu. PT Berkah Prima Perkasa Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar 9,61 miliar rupiah kepada para pemegang saham. Setiap saham akan mendapat dividen Rp23. Pembagian dividen ini berdasarkan laba bersih perseroan per 31 Desember 2024 yang mencapai 16,37 miliar rupiah dengan saldo laba ditahan 35,35 miliar rupiah dan total ekuitas 96,44 miliar rupiah. Jadwal pembagian dividen dimulai dari kam dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 7 Juli 2025. Sementara ex-dividen di pasar tunai jatuh pada tanggal 10 Juli dengan rekening date pada tanggal 9 Juli. Pembayaran dividen kepada pemegang saham akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025. Di luar pembagian dividen, Blue juga terus melakukan ekspansi usaha. Saat ini Blue menjadi satu-satunya vendor point of sales yang menjadikan solusi all-in-one, meliputi printer thermal, kertas thermal, dan software POS. Blue juga menggarap sektor percetakan tekstil melalui situs blueprint-textile.com yang melayani puluhan brand dan desainer fashion di Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, emiten grup Panin yakni PT Panin Sekuritas Tbk mengumumkan akan membagikan dividen tunai kepada investor senilai 106,71 miliar rupiah atau setara Rp150 per saham. Corporate Sekretari PT Panin Sekuritas Tbk, Prama Nugraha mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan RUPST yang digelar pada 30 Juni 2025. Pembagian dividen tunai kepada investor senilai 106,71 miliar rupiah tersebut setara dengan 94,29% dari laba bersih tahun buku 2024. Adapun tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date, yakni pada 10 Juli 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai catatan, perseroan mencetak laba bersih senilai 113,18 miliar rupiah sepanjang tahun 2024. Adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar 1,41 triliun rupiah. Pemirsa, PT United Tractors Tbk melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara dan PT Sumbawa Jutaraya menandatangani perjanjian pinjaman pada 30 Juni 2025. Nilai pinjaman maksimum mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 486 miliar rupiah. PT United Tractors Tbk melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara dan PT Sumbawa Jutaraya menandatangani perjanjian pinjaman pada 30 Juni 2025. Nilai pinjaman maksimum mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 486 miliar rupiah. Pinjaman berbunga term soft plus 1,15% per tahun ini berlangsung hingga 31 Mei 2028.
Dana dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Sumbawa Jutaraya di sektor pertambangan. Pihak United Tractors menilai pinjaman ini lebih menguntungkan dibanding menyimpan dana di bank. Sementara bagi Sumbawa Jutaraya, pembiayaan ini dinilai efisien dari segi proses maupun persyaratan dibandingkan dengan pinjaman pihak ketiga. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten buah PT Segar Kumala Indonesia Tbk semakin agresif memperluas jaringan distribusi buah segar ke seluruh Indonesia. Ya, di mana sepanjang tahun ini perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi ekspansi termasuk melakukan pembukaan cabang baru dan penguatan fasilitas penyimpanan. Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk, Reni Loren menjelaskan bahwa 2 cabang baru perusahaan telah dibuka pada Februari 2025 di Jayapura, Papua dan Ternate, Maluku Utara. Di mana kehadiran 2 cabang tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi hingga ke wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini dikenal cukup menantang dari sisi logistik. Nantinya dengan tambahan fasilitas ini, total kapasitas cold storage perseroan secara nasional kini mencapai 8.305 ton. Tidak hanya memperbesar kapasitas gudang, emiten berkode saham BUAH tersebut juga akan memperkuat kolaborasi dengan mitra retail modern maupun tradisional untuk memastikan rantai distribusi berjalan lancar. Kembali lagi bersama kami di Market Buzz pemirsa. Selain komitmen investasi senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat, Presiden Prabowo dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman juga sepakat untuk mempercepat perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab dalam Free Trade Agreement atau FTA. Kerjasama bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS sepakat mempercepat perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman yang sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi. Perjanjian dagang yang dimaksud adalah Free Trade Agreement atau FTA antara Indonesia dan Gulf Cooperation Council atau GCC. Gulf Cooperation Council atau GCC sendiri terdiri dari 6 negara, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Negosiasi FTA ini sebelumnya telah dilakukan 2 kali, yakni pada September 2024 dan Februari 2025. Kesepakatannya hasil positif perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Indonesia. Selain membahas percepatan Free Trade Agreement, Prabowo dan Pangeran MBS juga meneliti nilai perdagangan bilateral yang telah mencapai 31,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir, di mana Arab Saudi disebut sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk. Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Kebijakan Perdagangan atau FTA Indonesia dengan GCC untuk ekspor sektor peralatan elektronik hingga 33,86%, komoditas kulit sebesar 29,3%, logam sebesar 28%, dan produk manufaktur lainnya sebesar 27,7%. Indonesia berharap perjanjian perdagangan dengan negara-negara Teluk Arab bisa segera diselesaikan. Hal ini akan memperluas akses pasar ke kawasan Timur Tengah, khususnya untuk produk-produk ekspor unggulan. Tim Liputan IDX Indo.